Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tema 3, subtema yang kedua, pembelajaran yang keempat. Ini adalah video pembelajaran khusus untuk kelas 5 bersama kami Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Langsung saja kita masuk ke konsepnya di sini. Ayo kita berdiskusi. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar suasana yang terjadi di dalam pasar ya. Kita perhatikan dengan sesama, ada beberapa orang yang sedang melakukan transaksi jual beli, ada yang tawar menawar ya. Ada ibu-ibu yang baru melihat-lihat barang dagangan ya untuk bermaksud apakah sesuai dengan kebutuhannya ya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas ya? Ini kan sesuai dengan pertemuan yang kemarin gambarnya ya. Kita ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Kita tulis alasan-alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan, seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan, dapat saling membantu dan dapat saling bekerja sama. Kita isakan di sini alasan mengenai pertanyaan tersebut. Menurut pendapatku, semua orang dapat saling bekerja sama sekalipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Oke, kemudian alasan yang kedua di sini, menurut pendapat saya, perbedaan tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu. Karena di sini tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Ini adalah alasan yang kedua. Sedangkan alasan yang ketiga di sini, mengapa kita walaupun berbeda kita bisa saling bekerja sama? Alasannya adalah pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Ya, selalu membutuhkan manusia lain. Ini adalah 3 contoh ya alasan mengenai mengapa walaupun kita banyak perbedaan tapi kita tetap bisa saling bekerja sama. Selanjutnya kita sekarang yaitu di pengamatan. Ini ada beberapa gambar. Kita perhatikan di sini, ayo kita amati. Dari beberapa gambar ini ada satu yang unik, ada gambar peta negara kita, ada peta Indonesia. Ya, kita coba lihat di sini. Pertanyaannya adalah yang dimaksud apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas. Apa hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jelaskan. Ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Di sini ada beberapa gambar, kemudian apa hubungannya dengan peta Indonesia? Oke. Sebagai informasi saja ya. Alternatif jawaban di sini, bagaimana hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Pada gambar di atas di sini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Dalam hal ini, keberagaman budaya unik dan indah yang dimiliki setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Seperti itu. Lanjut kita belajarnya, yaitu kita membaca. Ada gambar Pancasila, kemudian ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi suatu kekuatan yang pada akhirnya bisa memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia
dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang, apakah yang bisa kamu simpulkan dari bacaan di depan? Ayo berikan pendapatmu. Berdasarkan bacaan tadi, apa kesimpulan yang bisa kamu sampaikan? Oke, sebagai bahan belajar kita sampaikan di sini, berdasarkan bacaan tersebut, Indonesia memiliki banyak keberagaman. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya bisa memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua adalah, berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. 1. Di sini, contoh-contoh yang pertama, membagi jadwal piket secara adil. Yang kedua, bekerja kelompok walaupun anggota kelompok berasal dari daerah dan suku yang berbeda. Yang ketiga, tetap berteman dengan teman yang berbeda ras, berbeda suku, dan agama dengan kita. Ini adalah contoh kegiatan yang dapat kita lakukan ya untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita sekarang dengan keberagaman manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Ayo kita amati gambar-gambar di bawah ini. Ada gambar anak yang sedang bermain musik, kemudian di sampingnya ada anak yang sedang belajar menari. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah daerah sekitarmu, temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Kita buat dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Sebagai bahan informasi untuk contoh, ini kita berikan mengenai laporan tersebut. Ada contoh laporan tersebut bisa dipergunakan sebagai bahan untuk belajar anak-anak semua. Judul laporan di sini yaitu pengamatan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Tujuan laporan adalah mengetahui contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Kemudian tempat pengamatan, misalnya ini daerah anak-anak semua, misalnya di sini adalah di Lamongan. Tanggal pengamatannya adalah tanggal 26 September 2020. Hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya manusia dalam pembangunan sosial di bidang kesejahteraan meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran. Yang kedua, upaya manusia dalam pembangunan sosial di bidang kesehatan
antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya di sini adalah pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat dapat terpenuhi, ya. Itu adalah contoh laporan. Sekarang kita lihat di sini ada pesona pangan Nusantara ke-10, Jogja Expo Center. Mulai tanggal 27 November sampai 1 Desember 2015. Ada gambar-gambar yang menarik. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaian. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Amati 2 buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut. Jadi tugas anak-anak adalah mengamati 2 iklan yang ada di televisi. Kemudian kita diskusikan mengenai iklan tersebut dan kata kuncinya. Sebagai contoh di sini, judul iklan yang pertama adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat. Kata kuncinya adalah makanan sehat, bergizi, kemudian hidup sehat. Yang kedua di sini contoh dari judul iklan adalah jajanan sehat dan bergizi penting untuk anak Anda. Kata kuncinya adalah jajanan sehat, kemudian yang kedua adalah bergizi. Ini adalah contoh untuk kalimat iklan yang ada di televisi, ya. Misalnya ini anak-anak bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan iklan yang anak-anak lihat di televisi, gitu ya. Sekarang buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infused water. Kita sebagai contoh di sini adalah air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Tentunya anak-anak bisa membuat yang lain. Ini hanyalah sebagai contohnya saja. Oke? Demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.